pebalap Ducati Francesco Bagnaia belum akan berhenti mengejar titel juara dunia. Namun, Bagnaia kini ingin menikmati liburan dulu sebelum menatap musim baru. Rider Italia itu mengalahkan Jorge Martin, Pramac, untuk memenangi gelar juara dunia MotoGP 2023. Bagnaia memimpin di sebagian besar kejuaraan sebelum finish teratas dengan keunggulan 39 poin dari rivalnya itu. Gelar itu adalah yang kedua berturut-turut bagi Bagnaia di kelas Premier, atau gelar juara dunia ketiga di dalam karirnya. Sebelumnya, pebalap berusia 26 tahun itu pernah menjadi kampiun di kelas Moto2 pada 6 tahun silam. Francesco Bagnaia mengaku ketagihan dengan kesuksesan memenangi titel juara dunia. Bagnaia bertekad untuk juara lagi dan lagi. Ketika Anda juara, Anda ingin juara lagi. Aku tidak ingin berhenti setelah mendapatkan gelar juara ketiga. Aku ingin lanjut terus selama mungkin. Aku tidak menetapkan batas untuk diriku sendiri, sahut dia kepada Tuttosport. MotoGP 2024 akan diawali dengan 2 tes pramusim di Sepang dan Losail, sebelum seri perdana bergulir di Qatar pada awal Maret mendatang. Bagnaia mendapatkan wejangan dari mentor sekaligus rider legendaris Valentino Rossi, nikmati saja dan jangan terlalu banyak berpikir. Ini juga alasan mengapa aku cuma memikirkan tentang liburanku, bukannya kejuaraan yang akan datang, apalagi hal-hal yang lebih jauh daripada itu, Bagnaia menambahkan. Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Marco Bezzecchi, tak memungkiri kesedihannya karena takkan lagi setim dengan Luca Marini di MotoGP 2024. Namun, Bez yakin rekan sesama anggota VR46 Riders Academy itu mengambil keputusan tepat dengan pindah ke Repsol Honda. Lewat La Gazzetta dello Sport pada Minggu, 21 Desember 2023, Bezzecchi merasa Marini sudah mengambil keputusan tepat. Saya selalu punya hubungan yang sangat baik dengan Luca, dan rasanya bakal aneh tidak melihatnya di garasi. Apalagi garasi kami selalu punya set AP yang sama selama beberapa tahun terakhir. Namun, Luca mengambil pilihan terbaik untuk karirnya dan saya rasa itu tepat, ujarnya. Meski begitu, Bezzecchi mengaku tak pernah menduga Marini akan meninggalkan VR46. Ia menyatakan sahabatnya itu mengambil keputusan mendadak. Hal ini terbukti dari fakta bahwa kolaborasi Marini dan Repsol Honda diumumkan di Valencia hanya sehari setelah balapan terakhir digelar. Saya tidak tahu soal kepergian Luca. Jujur saja, sebelum saya tanda tangan kontrak untuk bertahan dengan VR46, saya tidak tahu bahwa Luca akan pergi ke Honda. Selain itu, dari yang saya tahu, itu adalah keputusan pada menit-menit terakhir, ungkap pembalap berusia 25 tahun ini. Meski begitu, saya mempertahankan antusiasme yang sama seperti biasa, yakni antusiasme yang saya punya sejak tanda tangan kontrak dengan tim VR46. Pungkas Bezzecchi, yang mengakhiri musim 2023 di peringkat ketiga, membuntuti Pecco Bagnaia dan Jorge Martin. Alex Rins kegirangan Yamaha bawakan mantan teknisi Suzuki X-Star untuk MotoGP 2024. Sang pembalap asal Spanyol itu tahu betul kualitasnya karena pernah membalap untuk Suzuki. Rins meninggalkan Suzuki X-Star karena tim asal Jepang itu dibubarkan setelah MotoGP 2022. Dia membela LCR Honda untuk musim 2023 ini, namun pindah lagi ke Yamaha setelah hanya setahun mengaspal bersama Honda. Rins ternyata juga turut membawa mantan teknisi Suzuki X-Star, Yuta Shimabukuro, ke Monster Energy Yamaha. Mereka pun kini kembali bekerja sama dengan pabrikan yang berbeda untuk mengarungi MotoGP 2024.
Rins yang sudah menjajal motor Yamaha dalam tes pasca musim MotoGP Valencia 2023 harus finish di posisi 19. Dia terpaut 1,3 detik dari Maverick Vinales, Aprilia, yang menjadi tercepat, dan 0,5 detik dari tandemnya, Fabio Quartararo, mantan rider LCR Honda itu cukup puas dengan sentuhan pertamanya dengan motor Yamaha. Namun Rins juga mengatakan bahwa ini tak luput dari sosok Yuta yang sudah memiliki banyak pengalaman. Fakta bahwa kami memiliki Yuta di tim cukup bagus karena dia memiliki banyak pengalaman dengan motor Suzuki. Dia juga punya pengalaman 1 tahun di gas-gas KTM, kata Rins. Dilansir dari Motorcycle Sports, Sabtu, 2 Desember 2023, Rins mengatakan keputusan membawa Yuta untuk kembali bekerja sama di Yamaha ada keputusan yang tepat. Pasalnya, Yuta pasti telah paham betul apa yang diinginkan ridernya itu. Mengingat, dia pernah bekerja sama semasa di Suzuki X-Star, saya menyadari bahwa saya membuat keputusan yang baik dengan membawanya ke Yamaha, ungkapnya. CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, kembali mengeluh soal keunggulan-keunggulan yang didapatkan Ducati di MotoGP karena memiliki 8 pembalap. Ia juga meyakini ketimpangan performa di antara pabrikan akan semakin buruk pada 2024 akibat kedatangan Marc Marquez di Gresini Racing. Hanya para rider Ducati yang konsisten mengalahkan kami, dan mereka punya keunggulan besar dengan 8 rider, 8 motor fantastis, dan tahun depan bakal jauh lebih buruk karena motor yang meraih gelar bakal dikendarai Marc Marquez, ujar Rivola via Speedweek, Kamis, 28 Desember 2023. Ini tidak terdengar bagus untuk keseluruhan kompetisi. Ini pekerjaan yang sulit, tetapi kami tak punya pilihan selain terus meningkatkan performa motor kami. Dan berhenti melakukan kesalahan, lanjut pria yang juga ex-sporting director Scuderia Ferrari dan Scuderia Toro Rosso di Formula 1 itu, Rivola pun lagi-lagi melayangkan peringatan kepada CEO Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, bahwa dalam waktu dekat, Ducati harus mulai mendapatkan batasan tegas soal berapa tim dan pembalap yang bisa mereka naungi dalam satu musim agar kompetisi bisa berimbang. Sangat sulit melawan Ducati dengan keuntungan yang mereka punya sekarang, secara jumlah dan statistik, ditambah semua data yang mereka kumpulkan. Saya tak mau menyerang siapapun, karena mereka berhasil dan kami tidak. Masalahnya adalah mereka tak seharusnya diizinkan melakukan semua itu, ujar Rivola. Saya sudah mengatakan itu kepada Carmelo setiap hari. Saya tidak bilang bahwa mereka tidak berhak untuk melakukannya. Mereka mencapai target mereka, berinvestasi tinggi, sehingga ketertarikan mereka terpenuhi dengan baik. Namun, ini tidak bagus untuk kejuaraan, tutup pria Italia tersebut.